Pasien berinisial A, pria 70 tahun ini, terkapar usai nekat melompat dari lantai 3 Gedung Perawatan Anyelir RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saat melompat dari ketinggian 10 meter, tubuh korban sempat membentur kanopi lantai 2 hingga tubuhnya terjatuh di atap selasar rumah sakit. Pasien langsung dievakuasi ke IGD untuk mendapatkan penanganan medis lantaran mengalami luka-luka dan patah tulang. Menurut pihak rumah sakit, pasien tersebut sempat dirawat selama 3 hari karena menderita penyakit jantung yang disertai Alzheimer atau pikun. Selama perawatan, pasien tidak kooperatif dan berupaya menghindar dari pelayanan. Diduga pasien hendak melarikan diri dari ruang perawatan. Pasien yang mencoba kabur dari rumah sakit, yang tepatnya di ruang Anyelir lantai. Pintu balkon memang terbuka dan memang bisa akses keluarga untuk di balkon. Dan saat ini untuk preventive action akhirnya semua pintu balkon akhirnya kami kunci, dan memang kalau secara pagar itu pagarnya sudah kami tinggi. Usai mendapatkan penanganan medis di IGD, pasien tersebut selanjutnya dibawa ke ruang perawatan dengan dijaga ketat oleh pihak keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt dengan akun bernama MNA inisialnya, mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan M. Saidi, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut mutar-mutar di sekitar wilayah Pesanggerahan mencari musuh dengan membuat video. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Remi Sejangbati melaporkan. Polisi meringkus 3 dari belasan anggota geng motor yang melakukan penganiayaan terhadap seorang warga di Jalan Petarani, Kota Makassar. Pelaku sebelumnya melakukan penyerangan terhadap 5 orang di 5 tempat yang berbeda. Penangkapan setelah polisi melakukan penyelidikan dan identifikasi terhadap pelaku berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara. Ketiga pelaku yang ditangkap merupakan bagian dari kelompok geng motor yang melakukan penganiayaan terhadap korban. 2 unit sepeda motor diamankan, sementara senjata tajam hingga penangkapan belum ditemukan polisi. Dari ketiga pelaku kami berhasil mengamankan 2 unit kendaraan yang dikendarai para pelaku saat melakukan penyerangan terhadap korban. Sebelumnya sejumlah warga di wilayah Kota Makassar dibuat trauma setelah menjadi korban teror geng motor yang berjumlah belasan orang. Kejahatan yang dilakukan geng motor menyerang 3 titik lokasi yang berbeda di Kota Makassar, di Jalan Petarani, Jalan Dangko, dan Jalan Cendrawasih. 5 warga mengalami luka-luka terkena senjata tajam. Mau ke situ Pak, jalan-jalan, cuman saya lihat gini di belakang ini rombongan banyak. Tidak enak memang perasaan tuh. Terus balik di belakang, ada ceret langsung, yang ada nggak? Berapa orang mereka? Banyak sekali, kayaknya geng-geng motor. Oh, ada belasan motor begitu? Iya. Berarti termasuk puluhan orang nih. Tapi yang bawa senjata tajam ada berapa orang kau lihat? Banyak. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang anak menangis histeris melihat ibunya yang seorang pedagang gorengan jadi korban tabrakan. Pedagang ini pingsan karena menjadi korban tabrakan warga yang mengejar pencuri. Tak hanya itu, 2 lapak warung dan kendaraan juga terlihat rusak di lokasi. Peristiwa kejar-kejaran antara pengendara mobil versus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Untuk menghentikan pelarian pelaku, pengendara mobil menabrakkan kendaraannya hingga warung gorengan dan mie ayam turut hancur. Seorang pelaku kabur, namun 1 pelaku lainnya berinisial ES dapat ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Pelaku yang berjumlah 2 orang langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian diketahui oleh korban, dan saat itu juga dilakukan pengejaran oleh masyarakat sekitar. Salah satu pelaku yang membawa sepeda motor korban berhasil diamankan oleh warga dengan cara dihadang dan ditabrak. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti 2 motor hasil curian, kunci letter T, serta handphone milik tersangka. Residivis kasus curanmor ini pun dijerat menggunakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam di penjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala, Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itu sekitar ada 4 motor. Nah, itu membabi buta. Itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah, memang sebenarnya bukan untuk merusak benda, tapi memang mengancam nyawa. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Arahap, iNews melaporkan. Dua pria mendatangi rumah kakek bernama Idam di sebuah gang buntu, Jalan Residen, Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Salah satu pelaku kemudian mendekati pemilik rumah yang sedang duduk santai di teras. Pelaku berpura-pura menanyakan korban sebelum akhirnya menyiramkan air keras ke wajah kakek berusia 66 tahun tersebut. Pelaku kemudian kabur dengan sepeda motor dan dikejar menantu korban. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kecamatan Ilir Timur 2. Kepada polisi, ia mengaku menyiramkan air keras karena disuruh seseorang inisial TB yang dendam kepada korban. Motif yang kita dalami berdasarkan keterangan yang kita peroleh adalah dendam, motif pribadi. Dendamnya ke yang orang tua itu ya Pak? Atau ke dendam ke korban atau ke menantunya? Dendam ke keluarga. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis. Kini ia kembali masuk jeruji besi, sementara polisi memburu otak pelaku penyiraman air keras yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.